warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa lagi dengan saya bersama Pak Hasan, belajar matematika di rumah, serasa di sekolah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan garis. Materi ini merupakan materi pengantar untuk bab program linier. Ada dua subbahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis, kemudian yang kedua adalah bagaimana menggambar suatu garis. Baik, selanjutnya perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang persamaan garis. Nah, untuk menguasai materi ini ada dua poin yang harus dikuasai dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana menentukan suatu garis. Kemudian yang kedua, bagaimana menggambar suatu garis. Baik, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu bagaimana menentukan persamaan suatu garis. Dalam menentukan persamaan suatu garis, saya klasifikasikan dalam tiga bagian. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis yang garisnya dalam kondisi khusus. Baik, seperti apa saja? Perhatikan tampilan berikut ini. Nah, yang pertama adalah kalau saya punya sumbu koordinat seperti ini, kemudian saya buat suatu garis seperti ini. Jadi garis yang berwarna biru ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian katakanlah saya berikan titik potong garis tersebut dengan sumbu X, katakanlah di titik A. Jadi artinya koordinat di sini, titik potong antara garis warna biru ini yang sejajar dengan sumbu Y dengan sumbu X ini adalah koordinat lengkapnya adalah A,0. Seperti ini, jadi saya gambarkan. Maka kita dapat menentukan persamaan garis ini secara pasti sebagai berikut, yaitu persamaannya adalah X sama dengan A. Nah, kemudian garis khusus yang lain misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya bikin lagi sebuah garis yang sejajar dengan garis tadi, di sebelah ini, di sebelah kirinya sumbu Y, artinya nilai X-nya negatif katakanlah, dan saya buat nilai X-nya sebesar negatif A. Jadi artinya jarak dari titik O ke A dan jarak titik O ke ini, ke titik min A,0 ini sama ya, sejauh A. Maka persamaan garis ini adalah X sama dengan negatif A. Nah, ini kondisi-kondisi garis yang khusus. Jadi setelah di garis kita sudah tahu persamaan garisnya. Jadi tidak perlu dicari dengan rumus atau dengan metode yang lain. Kemudian misalkan saya punya garis lagi posisinya di sini. Nah, jadi garis yang warna hijau ini sejajar dengan sumbu X sekarang. Kemudian katakanlah titik potong dengan sumbu Y ini sebesar A juga. Nah, jadi ini sebesar A juga. Jadi jarak dari titik O ke garis yang warna hijau ini berarti sejauh A juga ya. Maka koordinatnya di sini adalah 0,A. Maka dengan cepat kita bisa menentukan bahwa persamaan garisnya adalah Y sama dengan A. Seperti itu. Kemudian saya misalkan punya lagi sebuah garis seperti ini. Ya, saya bikin sebuah garis yang sejajar juga dengan sumbu X. Posisinya di sebelah sini. Katakanlah dia memotong sumbu Y di titik 0, min A ya. Jadi di sini titiknya adalah min A. Maka kita dapat
memastikan juga bahwa garis ini persamaannya adalah Y sama dengan negatif A. Nah, ini garis-garis dalam kondisi khusus. Jadi artinya saat garisnya sudah ada gambarnya, maka dengan otomatis kita langsung dapat menentukan persamaannya. Ada dua garis lagi yang saya kategorikan khusus, artinya mudah dikenali. Yang berikutnya seperti ini. Nah, ini garis yang warna oranye ini. Garis ini melalui titik 0,0 atau melalui titik sumbu koordinat. Nah, kemudian garis ini artinya ini kalau diukur sudutnya ini membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi pas ini di tengah-tengahnya. Ini terlihat dari garis ini melalui di posisi titik A, A. Kemudian juga kalau dilihat bahwa garis yang warna oranye ini juga melalui titik negatif A, negatif A. Jadi artinya memang garis ini lurus melalui titik 0,0, kemudian mempunyai kemiringan dengan sumbu X positif sebesar 45. Jadi pas melalui di tengah-tengahnya. Nah, seperti apa persamaannya? Maka persamaannya adalah ini garis ini yang berwarna oranye ini persamaannya adalah Y sama dengan X. Kemudian kalau garisnya cuma seperti dicerminkan begitu terhadap sumbu Y sehingga garisnya didapat seperti ini, ya, ini miringnya ke kiri dan dia juga melalui sumbu melalui titik sumbu, ya, titik O seperti ini, maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif X. Jadi 6 garis ini saya anggap ini merupakan garis-garis khusus yang dengan cepat kita bisa menentukan persamaan garis tersebut. Baik, selanjutnya klasifikasi yang kedua adalah bagaimana menentukan suatu garis, ya, yang melalui titik A, 0 dan B, 0. Nah, seperti ini kalau saya gambarkan dalam sumbu koordinat, maka garis yang melalui titik A, 0 dan melalui titik B, 0, B seperti ini. Nah, diperhatikan. Jadi garis ini yang warna biru ini memotong sumbu X di titik A, katakanlah begitu ya. Kemudian memotong sumbu Y sini di titik B. Nah, jadi yang di sini kalau ditulis lengkap bahwa titik di sini adalah koordinatnya A, 0, kemudian titik yang di sini koordinatnya adalah 0, B. Maka ini rumusnya sudah pasti, sudah dapat dibuktikan nanti bahwa persamaan garis ini adalah BX ditambah AY sama dengan AB. Baik, untuk lebih jelasnya memahami rumus garis yang kedua ini, saya berikan contoh. Baik, kita lihat contoh yang pertama seperti apa. Nah, katakanlah saya mempunyai satu garis seperti ini kondisinya. Jadi garis tersebut memotong sumbu X, misalkan katakanlah di titik 2,0. Jadi seperti ini kalau digambar, ini titiknya 2,0. Jadi posisi di sini X-nya sama dengan 2. Kemudian katakanlah garis ini juga memotong sumbu Y di titik 0,4. Nah, artinya di sini titik nilai Y-nya sama dengan 4. Maka bagaimana menentukan persamaan garisnya? Maka menggunakan rumus tadi dengan cepat kita bisa menentukan persamaannya. Maka tinggal kalau kita bandingkan dengan rumus awal tadi, 2 ini sebenarnya sama dengan nilai A tadi, ya. Kemudian yang 4 ini sebenarnya sama dengan nilai B tadi. Nah, sehingga sesuai rumusnya adalah BX
Jadi kalau saya biasanya untuk memudahkannya, angka yang di sini langsung saya kalikan dengan X. Ini perhatikan arah saya menunjuk 4X gitu ya. Kemudian ditambah 2Y. Jadi ke sini arahnya untuk memudahkan menghafal. Kemudian sama dengan ya 2 kali 4 sama dengan A kali B tadi rumusnya. Sama dengan 2 kali 4 atau sama dengan 8. Dengan demikian persamaan ini sebenarnya dapat dituliskan 4X tambah 2Y sama dengan 8. Kemudian kita dapat membaginya dengan 2 sehingga didapat 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, cukup seperti itu saja untuk menentukan garis dalam kondisi seperti ini, yaitu memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Baik, selanjutnya kita coba contoh yang kedua untuk lebih memahami dengan baik rumus yang pertama ini ya, untuk menentukan persamaan garis. Seperti ini misalkan kondisi garisnya, saya punya suatu garis yang garis tersebut memotong sumbu X katakanlah di titik min 7,0 atau nilai X-nya sama dengan negatif 7. Kemudian garis tersebut juga memotong di titik 0,5. Jadi seperti ini kalau digambar. Maka bagaimana untuk mencari persamaan garisnya? Maka menggunakan rumus yang sebelumnya yang saya berikan tadi, maka kita dapatkan langsung kita kalikan seperti ini ya. Berarti 5X, kemudian perhatikan nih, hati-hati karena di sini negatif. Maka sebenarnya ini kalau mengikuti rumusnya ini ditambah negatif 7 kali Y. Seperti itu ya. Perhatikan ya, sekali lagi ini ditambah sebenarnya negatif negatif 7 kali Y. Atau cukup dituliskan jadi min 7Y ya, seperti ini. Kemudian sama dengan A kali B. Dengan demikian A kali B tinggal kita kalikan, ya boleh 5 kali negatif 7, ya boleh negatif 7 kali 5. Hasilnya juga sama, yaitu negatif 35. Maka hasil yang didapatkan dari persamaan garis ini adalah 5X negatif 7Y sama dengan negatif 35. Nah, bentuk ini sudah sederhana. Artinya tidak dapat lagi kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini contoh dua garis, contoh soal untuk mencari persamaan garis yang melalui titik A,0 dan B,0. Baik, selanjutnya bagaimana mencari persamaan suatu garis apabila garis tersebut melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Artinya dalam bahasan ini kita akan mencari suatu persamaan garis yang melalui dua titik sebarang. Artinya dua titik secara acak diketahui, maka dapat kita rumuskan persamaan garisnya. Dalam hal ini, jadi misalkan titik yang pertama itu adalah X1, Y1, kemudian titik yang kedua adalah X2, Y2, maka dapat dirumuskan rumus persamaan garisnya adalah seperti ini. Perhatikan, rumusnya adalah X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Jadi ini rumusnya. Nah, berikutnya untuk lebih paham maka kita harus mencoba dengan contoh soal seperti apa penggunaannya. Baik, misalkan saya berikan suatu contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4
dan 6, negatif 8. Nah, jadi dalam hal ini kita diminta mencari persamaan garis yang melalui dua titik, ya, yaitu titik yang pertama adalah 2, negatif 4 dan titik yang kedua adalah 6, negatif 8. Maka seperti apa penyelesaiannya? Nah, perhatikan. Yang pertama kita misalkan saja untuk memudahkan saja ya. Jadi kita misalkan titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 ini berturut-turut adalah 2, min 4. Kemudian yang X2, Y2-nya adalah 6, negatif 8. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Baik, saya ingatkan kembali. Rumusnya adalah X min X1 dibagi dengan X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan. Jadi X-nya ini ditulis kembali karena X di sini sebagai variabel. Jadi ini cukup ditulis kembali saja. Kemudian perhatikan di sini X1-nya berapa. Nah, perhatikan di sini X1-nya ini sama dengan 2. Maka kita masukkan X min X1 ini menjadi X min X2. Kemudian dibagi dengan X2. X2-nya berapa? Nah, perhatikan di sini X2-nya adalah 6. Maka kita dapatkan 6 dikurangi, ya, rumusnya dikurangi dengan X1. Berarti X1-nya adalah 2. Ini sudah kita dapatkan di bagian X min X1, X2 min X1. Nah, selanjutnya sama dengan Y dikurangi Y1. Nah, Y1-nya kita dapat dari sini. Ini Y1. Nah, ini juga berarti ini Y1 yang ini ya, negatif 4. Kemudian kita dapatkan Y dikurangi negatif 4. Kemudian yang bawahnya dibagi dengan ini negatif 8 ya. Dari Y2, perhatikan sini Y2-nya adalah negatif 8, kemudian dikurangi dengan X1-nya sama dengan di atas, yaitu negatif 4. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan saja. Nah, akhirnya kita sederhanakan. Baik, seperti apa hasilnya? Maka kalau kita sederhanakan tadi, didapat ya tadi di sebelah kiri ini kan hasilnya adalah 6 dikurangi 2 ya, maka 4. Kemudian di sebelah sini ini tadi kan ada min 8 dikurangi min 4. Artinya jadi sama halnya seperti ini, berarti min 8 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah negatif 4. Kemudian boleh ini untuk menghilangkan 4-nya kita kalikan semua dengan 4. Maka akhirnya karena 4 ini di bawah, maka kalau dikalikan 4 di pembilang, maka 4-nya ini akan habis jadi 1. Kemudian yang sebelah sini akan menjadi negatif 1. Dengan demikian dibagi 1 yang sebelah kiri ini tidak berpengaruh, maka tetap X min 2. Tapi yang negatif 1 yang sebelah kanan berpengaruh terhadap nilai yang di atasnya. Maka jadi seperti apa? Cukup kita bagi saja, ini Y dibagi dengan min 1 menjadi min Y. Kemudian 4 dibagi dengan min 1 menjadi min 4. Cukup seperti ini aja. Perhatikan ini jawaban lengkapnya. Oke ya, seperti ini ya. Jadi X min 2 sama dengan negatif Y negatif 4. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita misalkan ingin membuat ruas kanannya menjadi 0. Maka dipindah semua ke sebelah kiri, maka menjadi X ditambah Y kemudian plus 2 sama dengan 0. Baik, seperti itu penjelasan untuk nomor 3. Nah, selanjutnya ini kalau disimpulkan tadi, maka persamaan garis seperti yang diminta oleh soal, maka jawabannya adalah X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu contoh soal untuk menyelesaikan atau bagaimana
mencari persamaan suatu garis. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu bagaimana menggambar suatu garis. Nah, baik. Nah, untuk menggambar suatu garis ini tentu saja nanti persamaan garisnya biasanya diketahui dulu. Nah, dalam bahasan kali ini saya coba dua bentuk dari suatu garis yang diketahui persamaannya nanti. Berikutnya saya akan menggambar seperti apa gambar garisnya. Nah, bentuk yang pertama adalah bagaimana menggambar suatu garis yang mempunyai persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Ini adalah bentuk suatu garis dalam bentuk eksplisit ya, atau dalam bentuk yang jelas, atau dalam bentuk yang tersurat. Jadi langsung Y sama dengan MX plus C. Nah, baik, seperti apa contohnya? Kita lihat. Misalkan contohnya seperti ini. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Nah, jadi perhatikan, garis yang diketahui ini berbentuk secara jelas ya, berbentuk secara eksplisit ya, seperti rumus yang sebelumnya. Maka seperti apa menggambar garisnya? Saya berikan tahapan-tahapan untuk menggambar garis untuk memudahkan. Jadi yang pertama adalah intinya kamu tuh harus memilih dua titik. Nah, dua titik ini bisa sembarang ya. Jadi bisa berapa aja di sini. Jadi kalau kita diminta untuk memilih dua titik sembarang, maka sebaiknya kita pilih aja titik-titik yang mudah ya, yang gampang untuk dihitung ya. Baik, berikutnya untuk memudahkan saja kita bikin aja sebuah tabel ya, sebuah tabel untuk mencari dua titik dari langkah yang pertama tadi ya. Seperti ini tabelnya. Misalkan saya punya tabel dengan 3 kolom seperti ini. Jadi kolom pertama ini headingnya atau headernya ini adalah X, atau judulnya adalah X ya. Kemudian di kolom kedua ini judulnya Y. Tentu saja Y adalah persamaannya 2X plus 5. Ini mengikuti contoh soalnya seperti apa. Kemudian nanti dari dua kolom ini kita dapatkan kolom yang baru, yaitu pasangan titik X, Y. Nah, seperti yang saya jelaskan, kita diminta memilih dua titik sebarang ya, atau secara acak. Nah, maka sebaiknya dipilih saja nilai X atau nilai Y yang mudah ya, untuk mendapatkan pasangan titik yang kita cari. Maka yang pertama saya ambil aja X-nya 0. Oke, saya ambil aja X-nya 0. Jadi boleh sembarang ya, tapi yang enak karena tadi pilih sembarang ya, saya ambil aja X-nya 0 yang mudahnya. Sehingga akhirnya kalau X-nya 0 kita masukkan ke sini. Nah, persamaan garisnya yaitu nanti dimasukkan jadi 2X jadi 2 kali 0, maka hasilnya menjadi 0. Maka didapatkan Y sama dengan 5. Maka Y-nya 5. Artinya saat X-nya 0, Y-nya 5. Maka kita dapatkan pasangan titik yang memenuhi persamaan garis itu, yaitu 0,5. Nah, untuk menggambar garis kita butuh dua titik. Nah, maka titik berikutnya adalah kita ambil sembarang saja nilai X berapa yang membuat nanti nilai Y-nya itu mudah didapatkan. Maka saya ambil aja misalkan titik atau nilai X-nya adalah negatif 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan di sini. Jadi kita ganti X-nya ini dengan negatif 1, maka kita dapatkan 2 kali negatif 1 jadi min 2, ditambah 5 hasilnya adalah min 2 tambah 5, maka hasilnya adalah 3, maka Y-nya 3. Maka kita dapatkan lagi sebuah pasangan titik yang kedua, yaitu min 1,3. Nah, setelah dua pasang titik ini diketahui, berikutnya apa yang kita lakukan? Nah, berikutnya kita tinggal menggambar titik tersebut ke dalam bidang koordinatnya. Maka titik yang kita dapatkan dari langkah sebelumnya, maka
kita gambar saja dalam suatu bidang koordinat kartesius. Nah, maka setelah titiknya itu kita tentukan, berikutnya kita tarik saja garis yang melalui dua titik tersebut sehingga terbentuklah suatu garis. Perhatikan, inilah hasil gambar garis dari soal yang diminta. Jadi garisnya seperti ini. Nah, garis ini melalui titik, perhatikan di sini, titik ini adalah titik min 1,3. Ini perhatikan, ini nilai x-nya, ini negatif 1. Kemudian nilai y-nya adalah 3, sehingga ini titik yang kedua tadi. Dan titik yang pertama adalah 0,5. Maka garis yang dimaksud oleh soal adalah garis yang ditarik yang menghubungkan dua titik tersebut. Nah, baik anak-anakku sekalian, seperti itu untuk mencari menggambar garis dari suatu persamaan garis dalam bentuk yang jelas, yaitu y sama dengan mx plus c. Nah, baik anak-anakku sekalian, tetap semangat bersama Pak Hasan belajar matematika di rumah, serasa di sekolah. Baik, kita lanjutkan lagi dengan satu materi lagi, yaitu bagaimana menggambar suatu garis yang diketahui persamaan garisnya itu dalam bentuk yang X yang implisit. Nah, seperti ini. Nah, kalau diminta mencari persamaan garis, kemudian garisnya diketahui dalam bentuk yang implisit seperti ini, atau istilahnya ini tersirat atau tidak jelas, maka tetap nanti langkah-langkahnya mirip seperti langkah-langkah sebelumnya. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Misalkan, gambarlah garis dengan persamaan garis 3x min 2y sama dengan 6. Nah, persamaan garis ini, persamaan garis dalam bentuk yang implisit. Baik, seperti apa penjelasannya? Maka langkah-langkahnya tetap sama dengan langkah-langkah sebelumnya, cuma nanti pemilihan titiknya ya yang tepat itu yang bagus ya. Yang pertama tetap kita pilih dua titik sebarang, dua titik secara acak yang memenuhi garis tersebut. Nah, untuk memudahkan seperti langkah sebelumnya, kita bikin tabel saja. Kasih aja kolomnya itu X yang pertama, kemudian yang kedua nih kasihnya kolom Y. Dalam Y tinggal dimodifikasi bentuknya dari soal yang diketahui ya. Nih kalau diperhatikan, Y-nya didapat menjadi seperti ini. Jadi kita akan mencari Y, maka saya pindah saja katakanlah min 2Y-nya ini ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan sehingga menjadi 2Y gitu ya. Kemudian katakanlah 6-nya ini saya pindah ke sebelah kiri jadi min 6, maka nanti didapatkan Y itu sama dengan 3x min 6 dibagi 2. Nah, ini kalau dimodifikasi bentuk yang pada soal dapat seperti ini. Nah, bentuk yang ini bentuknya masih implisit ya, tapi kalau sudah seperti ini bentuknya sudah eksplisit atau jelas. Nah, baik, berikutnya kita coba-coba sebenarnya. Nilai X-nya kita pilih berapa aja, dan seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita memilih secara acak, maka kita pilih yang mudah saja. Maka saya ambil titik pertama, nilai X-nya adalah 0 untuk memudahkan, maka kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau 0 maka ini menjadi 0, 3 kali 0 0, maka 0 min 6 min 6, maka min 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Maka pasangan titik yang pertama adalah 0, negatif 3. Nah, selanjutnya kita ambil aja yang mudah ini ya. Kita ambil aja yang berikutnya, yang 0 adalah nilai Y-nya. Nah, perhatikan, sekarang saya ambil yang berikutnya adalah yang 0 itu nilai Y-nya. Maka kalau kita masukkan ke sini 0, atau boleh masukkan ke sini 0 ya, bisa juga ke sini. Nah, sebenarnya lebih mudah yang di sini ya, masukkan ya. Coba
Kalau di sini 0, maka min 2 kali 0 hasilnya 0. Maka didapat 3x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 2. Jadi di sini x-nya 0, ini maka ya kita dapatkan nilai x-nya adalah 2. Sehingga kita dapatkan pasangan titik yang kedua adalah 2,0. Nah, dengan demikian karena sudah kita dapatkan dua titik yang memenuhi garis yang diminta oleh soal, maka berikutnya tinggal kita gambar saja dua titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian kita hubungkan dua titik tersebut membentuk satu garis. Nah, maka itulah gambar garis yang diminta oleh soal. Ini perhatikan. Kita tadi mempunyai titik yang pertama adalah 2,0, ini posisinya di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 0,-3, sini posisinya. Maka tinggal kita hubungkan, kita tarik garis ini melalui dua titik tersebut, maka berbentuk satu garis. Nah, maka itulah persamaan garis yang dimaksud oleh soal, yaitu persamaannya adalah 3x min 2y sama dengan 6. Baik, seperti itu ya materi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, silakan nanti bisa dicoba diputar lagi berulang-ulang untuk lebih paham, dan silakan dicoba soal-soal yang lain yang mirip, kemudian dengan logika yang sama bisa diterapkan untuk soal-soal yang lain. Baik, untuk memahami materi yang saya sampaikan dari awal sampai materi yang terakhir ini, saya berikan sebuah rangkuman materi agar sebagai review untuk mengingat materi pada kesempatan kali ini. Nah, seperti awal yang saya jelaskan bahwasanya materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu yang pertama adalah bagaimana menentukan persamaan garis, kemudian yang kedua bagaimana menggambar garis. Nah, untuk yang bagian pertama yaitu menentukan persamaan garis, yang poin penting yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kalau menentukan persamaan garis melalui titik A,0 dan 0,B. Nah, maka rumusannya adalah ya langsung seperti ini, BX ditambah AY sama dengan AB ya. Nanti dalam soal tinggal kita lihat posisi A-nya di mana, kemudian posisi B-nya di mana, dan tinggal masukkan ke rumusnya, selesai. Kemudian, nah bentuk yang kedua yang ingin saya tekankan adalah untuk garis yang melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2. Artinya mencari persamaan garis yang melalui dua titik sebarang. Maka persamaan garisnya adalah ini harus dihafal ya, diingat-ingat nanti saat dicoba di soal, maka insya Allah akan lebih mudah mengingat rumus ini, yaitu x min x1 dibagi x2 min x1 sama dengan y min y1 dibagi y2 min y1. Nah, ini adalah rangkuman dari menentukan persamaan suatu garis. Nah, selanjutnya saya berikan rangkuman juga berkaitan dengan bagaimana menggambar suatu garis. Nah, untuk menggambar suatu garis, tahapan-tahapannya yang harus anak-anakku sekalian yang harus dikuasai adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah memilih dua titik sembarang yang memenuhi garis tersebut. Nah, karena titiknya sembarang, maka pilih saja titik yang mudah. Nah, umumnya kita ambil saja yang pertama itu
X-nya tuh 0. Nah, berikutnya nanti untuk mencari Y-nya tinggal dimasukkan ke persamaan garisnya, sehingga nanti kita dapatkan titiknya 0, berapa nilai Y-nya sesuai dengan garis yang diketahui di soal. Nah, selanjutnya umumnya kita ambil Y-nya 0, kemudian kita masukkan ke persamaan garisnya sehingga didapatkan nilai X, sehingga kita punya pasangan titik yaitu X-nya berapa setelah dimasukkan ke persamaannya dan Y-nya 0. Nah, setelah kita dapatkan dua titik tersebut, maka berikutnya kita gambarkan dalam bidang koordinat dan kita hubungkan garis sehingga akan menjadi suatu garis. Baik, seperti itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Berikutnya silakan untuk bisa lebih paham ya harus dicoba lagi beberapa soal. Nah, silakan nanti bisa browsing soal-soal yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat bersama Pak Hasan, belajar matematika di rumah, serasa di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.